Puji nama Tuhan, Shalom. Kasih Tuhan menyertai setiap kita yang dikasihinya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, seminggu telah berlalu, Engkau terus menyertai dan memberkati hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu dan anugerahmu Tuhan. Ujilah setiap kami ya Tuhan. Cobalah setiap kami dan selidiki setiap batin dan hati kami. Sebab mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman kebenaran-Mu, agar setiap kami bertumbuh pengenalan akan Engkau, mengerti setiap kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus menjamah setiap kami, memenuhi setiap kami dalam ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujikan bagi Tuhan, pujilah aku Tuhan. Pujilah batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagimu Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, hanya Kau layak disembah. Hosana bagi Yesus, Hosana bagimu Yesus, bagi Raja kami. Kami agungkan Engkau Yesus, haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah.
Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin Tuhan. Takkan pernah terlambat Kau menjaga setiap kami. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin Tuhan, terima kasih. Takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kasih Tuhan. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Indahnya pernyataan ini Tuhan, pernyataan iman bahwa Engkau terbukti Kau Bapa yang baik. Kau mengasihi kami, kasih-Mu sempurna, dan kehidupan kami berbeda ketika ada penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Anugerahkan bagi setiap kami hati yang terbuka, hati dan roh yang lembut untuk bisa diajar, untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu, dan untuk bisa menerapkan dan mengimplementasikan kebenaran firman-Mu, hingga hidup kami berbuah, hidup kami berkemenangan, hidup kami mencapai kebahagiaan dan tujuan hidup yang semua kami inginkan dalam kehidupan ini, jadi berkat dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan.
Curahkan roh hikmah pengertian benar akan Kau di tengah-tengah kami, dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah simak pesan profetik tentang keluarga dan gereja melalui kehidupan Raja Saul versus Raja Daud. Kita bisa melihat bahwa sejak masa kecilnya seseorang itu sudah nampak jelas attitude-nya. Sejak kecil kita bisa melihat proses hidup mereka, dan lewat masa kehidupan inilah, baik itu sisi perlakuan keluarga, manner, dan segala bentuk perilaku yang terbentuk itu, kita bisa melihat suatu keadaan yang akan terjadi dari masa kecil itu menuju masa depan. Akan jadi apa mereka? Karena proses-proses kehidupan itu menandakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Karena itu dipesankan oleh Tuhan bahwa supaya umatnya berhati-hati terhadap kehidupan percintaan dan berkeluarga, supaya jangan sampai kehidupan percintaan dan berkeluarga itu penuh dengan kehadiran roh-roh manipulasi. Karena roh-roh manipulasi yang juga bertopeng kepentingan itu bisa menghancurkan kehidupan percintaan, menghancurkan kehidupan berkeluarga. Dan dipesankan juga bahwa cepat atau lambat Tuhan akan membuat pemisahan. Karena kepada orang-orang yang ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup mereka, pasti Tuhan akan membuat pemisahan, keluar dari segala kehidupan yang penuh manipulasi, terjebak, terpenjara dalam kepentingan kehidupan yang tidak murni. Tuhan akan bawa mereka keluar karena rencana Tuhan dalam hidup mereka. Pasti Tuhan ikut campur dalam kehidupan mereka, dan pasti semua rencana Tuhan itu akan terjadi. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ketika kita menyoroti hidup Raja Saul dan Raja Daud, keadaan hidup mertua dan mantu ini, kita bisa melihat bahwa ada sesuatu juga terjadi di sana. Dan sebagaimana minggu lalu dipesankan, akan memasuki pelajaran serial berkeluarga yang sangat mengejutkan. Dan ibadah hari ini sesuai pesan Tuhan itu, kita akan masuki serial yang ke-22, serial berkeluarga ini, dengan pelajaran mengejutkan dengan satu tema, mertua yang jahat. Jadi kita bisa belajar apa yang dinyatakan dalam kitab suci untuk menjadi refleksi, untuk menjadi peringatan, dan untuk menjadi suatu filter bahwa Tuhan mempersiapkan generasi sebelum mereka memilih percintaan, memilih jodoh, menetapkan hidup berkeluarga. Dan kalau sudah terlanjur terjadi segala sesuatu ini, kita bisa menemukan solusi dari Tuhan. Kita lihat lebih dulu penyebab utama mengapa mertua-mertua ini bisa jadi jahat. Dan kalau kita bisa menemukan penyebabnya, nanti kita akan melihat kedalaman akarnya dan akar persoalan tabiat kehidupan dan motivasi kehidupan dari mertua-mertua yang ada di muka bumi ini. Kita bisa menemukan solusi dari Tuhan. Mari kita lihat penyebab pertama lebih dulu. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai ke 12. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, penyebab pertama mertua menjadi jahat adalah iri hati.
kitab suci menuliskan keadaan terjadi semasa Raja Saul ketika di mana rakyat menyambut kedatangan Daud pulang perang. Nah, keadaan iri hati ini munculnya dari mana? Dari 3 hal, yaitu harta, tata, dan penggoda. Jadi 3 hal ini memicu roh iri hati muncul ketika seseorang takut kehilangan tatanya. Ya, Raja Saul takut kehilangan tatanya. Kenapa? Karena dia melihat kok rakyat memuji Daud melebihi rajanya. Ya, nanti pada akhirnya tatanya akan jatuh ke Daud. Roh iri hati membara. Kemudian kita bisa melihat suatu keadaan, kalau sudah tata diambil berarti harta juga habis. Harta bicara tentang bisa berupa keuangan, harta bisa bicara tentang massa, jumlah, ya, kuantitas, komunitas. Itu bisa menjadi suatu ikatan daripada harta, yaitu suatu kekayaan di dalam diri seseorang yang mengikat. Jadi harta itu adalah sesuatu yang mengikat di dalam diri seseorang. Itu menjadi harta, itu menjadi berhala. Dan ketika keadaan berhala ini memuncak menjadi suatu muatan, di baliknya adalah kemarahan. Kenapa? Roh iri hati berpadu dengan takut kehilangan harta, itu menjadi kemarahan. Dan kemarahan yang tidak terbendung ini bisa berpadu memasuki dimensi roh maut. Maka Saul dengan tega melemparkan tombak kepada Daud. Daud yang sudah berperang, Daud yang berisiko dengan kehidupan di medan perang bisa mati, menang, bawa pulang kemenangan, bukan disambut dengan penghargaan, tapi dilempari dengan tombak. Kita bisa melihat bahwa tata harta dan akhirnya memasuki suatu dimensi yang disebut penggoda. Penggoda bicara tentang sesuatu yang mengitari hidup orang, saudara. Penggoda ini bisa menimbulkan kecemburuan, ya. Orang cemburu terhadap istrinya atau istri cemburu terhadap suaminya, itu menimbulkan iri hati. Cemburu dan iri hati ini susah dibedakan. Kenapa? Bermuatan yang sama, yaitu kemarahan yang besar. Dan di balik kemarahan yang besar ini biasanya orang tidak bisa berpikir waras, tidak bisa melihat segala sesuatu lebih terbuka. Kenapa? Keburu emosi, buruk sangka, keburu negative thinking. Dan ketika melihat orang yang dicemburuin, apapun yang ada di orang itu semuanya jelek, bagus pun jadi jelek, ya. Karena itulah untuk memadamkan roh cemburu dan iri hati ini memang harus ada jarak, suatu keadaan yang terpisah. Kenapa? Karena roh cemburu dan iri hati ini menimbulkan gejolak kemarahan. Karena itulah pemisahan seringkali terjadi dalam kehidupan untuk meredakan kemarahan. Ketika kemarahan, ketika kecemburuan, dan ketika iri hati mereda, orang disadarkan. Dan ketika disadarkan, itu membuat dia jadi berubah kembali ke manusia Kristusnya. Tapi kalau dia didera roh iri hati, cemburu, dan kemarahan, itu manusia kedagingan, manusia lamanya membara. Dan ini penyakit yang disebut penyakit dari iri hati ini biasanya penyakit kambuhan. Mertua-mertua yang punya iri hati itu kambuhan. Karena itu kita temukan dalam kitab suci, Saul, mertua dari Daud ini, bukan sekali hendak membunuh Daud, bukan hanya melempar tombak, berkali-kali mengejar Daud untuk membunuh mati Daud. Karena dia tidak melihat lagi segala peperangan, segala ancaman. Yang dilihatnya cuma Daud di depan matanya, di hatinya itu cuma ada Daud. Daud menjadi batu sandungan, Daud menjadi duri dalam daging, Daud menjadi momok. Yang ditakuti malah yang dibenci, yang diketahui dan disegani, akhirnya itu menjadi suatu keadaan yang membuat dirinya susah makan, susah tidur. Nah, inilah kehidupan. Kenapa? Karena akhirnya kita menemukan sesuatu yang menjadi kunci dari iri hati ini adalah pergantian. Inilah penyesatan. Ketika Roh Kudus undur, roh iri hati masuk. Pergantian inilah penyesatan. Penyesatan bicara tentang bagaimana orang memulainya dengan roh dan mengakhirinya dengan daging. Bagaimana ketika orang memulainya ada Roh Kudus, tetapi kemudian mencuri kemuliaan Tuhan, roh Tuhan undur. Dan ketika roh Tuhan undur, roh setan masuk. Keadaan inilah yang membuat orang susah makan, susah tidur, dan susah punya penguasaan diri. Kenapa? Karena sudah tidak ada Tuhan lagi di dalam dirinya. Karena di dalam dirinya sudah terjadi pergantian Tuhan. Roh iri hati yang
merupakan satu bagian kecil dari roh setan ini masuk dalam hidupnya, membutakan dia. Karena itulah orang yang iri hati itu pasti buta dalam kehidupan. Tidak bisa melihat kasih, tidak bisa melihat pengampunan, tidak bisa melihat kebaikan, tidak ingat budi. Jadi orang yang dibutakan roh iri hati ini jahat di mata Tuhan. Bukan hanya jahat di mata Tuhan, perbuatan-perbuatan hidup orang yang iri hati itu jahat. Perkataannya, perbuatannya, hatinya itu kejahatan semata. Karena itu umat Tuhan dipesankan jauhi iri hati, jauhi keadaan berkeluarga yang dibaliknya ada iri hati. Karena di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Di mana ada kekacauan, di situ ada perselisihan. Di mana ada perselisihan, itu ada keadaan yang saling memahitkan. Di mana keadaan saling memahitkan terjadi, itu menimbulkan luka batin dan menimbulkan akar pahit. Karena pada akhirnya semua luka batin dan akar pahit itu hanya melahirkan penyakit setan, yaitu kanker. Ya, ini salah satu pemicu setan masuk dalam kesehatan umat Tuhan, yaitu lewat jalur iri hati. Karena itulah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ, di hatimu itu terpancar kehidupan. Orang yang menjagai hatinya adalah orang yang ingin melihat hari-hari yang baik, orang yang ingin punya masa depan. Orang yang menjagai hatinya adalah orang yang bijaksana. Orang yang menjagai hatinya adalah orang yang memiliki kesabaran dan penguasaan diri. Tuhan pesankan ini supaya kita memahami bahwa banyak mertua-mertua iri hati. Iri hati ketika melihat, loh, anak yang disayangnya kok sekarang sudah kok menjauh dari dirinya, kok malah nempel ke suaminya, kok nempel ke istrinya. Keadaan ini menimbulkan pertengkaran antara mertua dengan mantu. Karena itu di dalam kehidupan berkeluarga akhir zaman ini, seringkali mertua dan mantu berselisih paham, sulit akur. Iri hati inilah yang memicu keadaan ini. Dan ketika kok kasih orang tuanya lebih banyak, kok aku lebih sedikit. Mertua-mertua yang iri hati akan menimbulkan perbandingan, dan perbandingan yang akan merusak keharmonisan rumah tangga, keluarga, daripada anak-anak dan mantunya. Orang-orang tua yang iri hati, mertua-mertua yang iri hati adalah kehidupan berkeluarga yang tidak bijaksana. Mereka tidak menempatkan tujuan utama dari anak cucu mantunya hidup berbahagia. Mereka menempatkan egoisnya lebih tinggi dari tujuan yang mulia dari Tuhan. Mereka menempatkan keberadaan hatinya, berhalanya, ikatannya, kemarahannya, kekecewaan, kebenciannya melebihi kitab suci. Mertua-mertua dan orang tua yang bermuatan dimensi kekeliruan dan penyesatan kasih seperti ini selayaknya memahaminya sejak awal. Kenapa? Karena kasih itu memberi, kasih itu merelakan, kasih itu mengalah, kasih itu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan. Haleluya. Kita lihat bagian yang kedua, pemicu daripada mertua yang jahat. Kejadian 31 ayat 4 sampai yang ke-7. Kejadian 31 ayat 4 sampai 7, demikian Tuhan berfirman. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Amin." Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, penyebab kedua mengapa mertua-mertua dan orang tua menjadi jahat, karena mereka hidup cinta uang dan gila harta. Uang, mamon dan harta ini membutakan mata mereka, membutakan, menggelapkan hati mereka, hingga mereka memperlakukan mantunya seperti karyawan, memperlakukan mantunya seperti kuli-kuli, memperlakukan karyawan dan kuli-kulinya ini sejajar dengan mantunya. Maka mantu dengan kuli, dengan karyawan itu nggak ada bedanya. Karena itulah keadaan cinta uang ini, di baliknya ada banyak trik-trik, di baliknya banyak hal yang ketika kita lihat
sangat tidak manusiawi. Yakub mengalami ini dari Laban, dan 10 kali kata kitab suci Laban mertua Yakub mengubah segala aturan dengan trik-triknya supaya Yakub ini kesusahan, Yakub ini tetap jadi kuli, tetap jadi karyawannya. Kenapa? Karena isinya cinta uang, dan isinya adalah bagaimana hidup ini hanya untuk dirinya. Orang egois, orang cinta uang, itu satu kesatuan yang menjadi bagian yang menghancurkan hubungan antara mertua dan mantu. Ini keadaan bukan hanya mertua dengan mantu. Cinta uang ini menghancurkan pertalian keluarga antara orang tua dengan anak kandung. Karena cinta uang ini akar segala kejahatan. Dua hal ini menjadi penyebab utama mertua-mertua, orang tua, bahkan seluruh kehancuran kehidupan, keharmonisan berkeluarga. Pemicunya adalah iri hati dan cinta uang. Nah, keadaan yang disebut cinta uang ini menjalar. Cinta uang ini penyakitnya, kejahatannya menular. Jadi kalau dari mertua jahat terhadap mantu, otomatis anak-anak mertua, yaitu ipar-ipar, itu akan berlaku jahat. Kenapa? Karena terprovokasi melihat orang tuanya benci dengan suami atau istri dari saudara kandungnya. Kenapa? Karena mereka juga ingin memiliki. Kenapa? Karena merasa, loh, jangan sampai direbut, ini punya kami. Kepemilikan, sikap daripada ikatan dari uang ini menimbulkan self-service, dosa keegoisan. Dan dosa keegoisan ini menimbulkan pertengkaran di mana-mana. Jadi cinta uang menimbulkan pertengkaran keluarga. Pemicu pertengkaran keluarga adalah cinta uang. Jadi keadaan ini kalau kita buka, kalau sudah ada dasarnya cinta uang ditambah lagi iri hati, ya sudah. Memang sudah seperti itulah kehidupan yang pasti terjadi dan berbuah dari kehidupan berkeluarga. Karena iri hati dan cinta uang ini pasti memporak-porandakan kebahagiaan berkeluarga. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, seria berkeluarga tentang mertua yang jahat ini untuk membuka wawasan hati pribadi kita masing-masing. Baik sebagai anak, sebagai mantu, sebagai orang tua, sebagai mertua, mari kita mengkoreksi. Bebaskan dirimu dari roh iri hati, bebaskan dirimu dari cinta uang, bebaskan dirimu dari gila harta. Karena semua itu tidak berfaedah hidup sebagai anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus melepaskan dirinya dari segala pencemaran iri hati, melepaskan dirinya dari segala ikatan cinta uang. Kenapa? Karena keluarga yang tidak bahagia, pertanggungjawaban di hari penghakiman Yesus nanti teramat berat. Sebab harta yang kita miliki di muka bumi yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan itu adalah harta pusaka, yaitu keluarga kita. Keluarga yang tidak mencapai perkenanan Tuhan, pertanggungjawaban di hadapan Tuhannya nanti berat. Karena itulah pergantian demi pergantian, yaitu pembenahan dari generasi ke generasi. Kehidupan di dalam kekristenan ini akan semakin baik dan membaik. Itu merupakan satu parameter. Anak-anak lebih baik dari orang tuanya, kehidupan cucu-cucu lebih baik dari kakek neneknya, bahkan lebih baik dari orang tuanya. Ini adalah parameter kehidupan di dalam kekristenan. Ada perbaikan generasi, moralitas, attitude, manner, berkat, kehidupan bahagia, semuanya ada perbaikan turun-temurun. Karena di mana berkat Tuhan dialirkan itu turun-temurun. Dan janji Tuhan dalam kitab suci itu, dulu, sekarang, sampai selamanya, tetap berlaku kehidupan kita semua. Karena itulah kita pahami bahwa pelajaran dari kehidupan mertua yang jahat ini untuk membuka wawasan introspeksi, bukan untuk membuat kita, nah kan, benar kan, jahat mertuaku. Ketika engkau masih berkata seperti itu, berarti hatimu masih pahit, engkau belum memahami kitab suci. Dan ketika ada yang berkata, ini pendeta ngapain sih ngomongin orang tua, ngomongin mertua. Nah, kalau masih seperti itu berarti dosa keras kepala, dosa orang tua masih membelenggu dan masih menjadi bagian tegar tengkuk hidupmu. Atau ada umat berkata, ngajar berkat lah, umat lebih butuh berkat. Ngajar mukjizat lah, umat lebih butuh mukjizat. Berarti engkau tidak paham betapa Tuhan sangat perhatian dengan Yerusalem. Tuhan seperti induk ayam ingin mengumpulkan anak-anaknya. Tuhan ingin pemulihan keluarga. Karena di akhir zaman ketika Musa dan Elia diutus, roh kenabian dimensi akhir zaman ini diutus untuk mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Tuhan ingin mengembalikan pemulihan keluarga di akhir zaman. Karena kunci daripada kemuliaan Tuhan, kunci kedatangan Tuhan dimulai dari pemulihan keluarga. Kenapa?
Karena pemulihan keluarga ini seperti satu rumpun sapu lidi. Kalau satu keluarga saja tidak cukup, tapi kalau semua keluarga disatukan, ini akan menyapu bersih segala kekotoran dunia dan membuat terang Yesus yang ajaib itu memenuhi seisi bumi ini, dan kedatangan Tuhan sudah di depan mata. Nah, kita belajar bukan hanya melihat penyebab daripada mertua yang jahat, kita juga akan diberi Tuhan solusi saat ini untuk memiliki solusi yang tepat. Bagaimanakah mengatasi mertua yang jahat? Kita melihat solusi pertama, mengatasi mertua yang cinta uang dan gila harta. Mari kita melihat juga suatu solusi untuk mengatasi permusuhan dengan ipar-ipar. Kejadian 31 ayat 9 sampai 13. Kejadian 31 ayat 9 sampai yang ke-13. Demikianlah Allah mengambil ternak ayammu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, "Yakub." Jawabku, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Amin." Amin. Jadi kitab suci lewat Kejadian 31 ayat 9-13 dari kehidupan Yakub, kita belajar solusi mengatasi mertua yang cinta uang, yang gila harta, solusi menghadapi ipar-ipar yang berang, yang jahat, yang kejam. Karena engkau hidup sebagai mantu, sebagai ipar yang menumpang di rumah mertua. Kitab suci mengajarkan kepada kita, hiduplah bergantung dan taati Tuhan. Dengan hidup bergantung dan taati Tuhan, engkau tidak mudah dipahitkan. Karena kehidupan pertengkaran di balik kehidupan berkeluarga ini menimbulkan luka batin yang dalam. Hanya orang-orang yang hidup bergantung dan taat kepada Tuhan saja bisa lepas dari segala akar pahit di balik perlakuan mertua, perlakuan ipar-ipar yang jahat ini, Bapak Ibu. Ini kitab suci, Bapak Ibu. Tetapi kalau ada anak Tuhan, umat Tuhan yang punya mertua dan ipar-ipar yang baik, itu kasih karunia anugerah yang luar biasa. Jagai semua itu. Kenapa? Karena itu langka di muka bumi. Tetapi kalau engkau telanjur sudah memilih jodoh dan kemudian tahu-tahu ya, dapatnya mertua jahat, bukan mertua aja jahat, ipar-ipar juga jahat, ya terimalah sebagai kemuliaan hidup. Kenapa? Karena orang benar juga kadang-kadang bisa salah pilih, dan kadang-kadang orang benar sekalipun sudah tepat memilih, kadang-kadang ada ruh kemuliaannya, harus menderita di balik kebenaran hidup. Kadang-kadang Tuhan juga pakai mertua dan ipar-ipar untuk mempercantik, untuk membentuk, untuk memoles hidupmu semakin sempurna. Ketika engkau hidup bergantung dan taat kepada Tuhan, Tuhan akan menata hidupmu. Di balik semua perseteruan, di balik semua kisah yang tidak menyenangkan itu, engkau tidak pahit, tapi engkau bisa melihat kekayaan kemuliaan Tuhan itu memancar lewat hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan peduli dengan dirimu. Karena Tuhan ada kepentingannya sama dirimu, dan orang-orang sekitarmu hanya dipakai untuk membuat segala sesuatu yang di dalam hidupmu itu semakin berwarna, berbunga, berputik, berbulir-bulir, dan pada akhirnya berbuah lebat dalam hidupmu. Karena itu Tuhan pesankan juga lewat kitab suci ini, selain kita hidup bergantung dan taat kepada Tuhan, kita harus berpegang pada waktunya Tuhan. Karena pada waktunya Tuhan, Tuhan akan membuat pemisahan. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Pencobaan yang kau hadapi di balik perlakuan mertua yang jahat sampai melibatkan ipar-ipar yang jahat itu tidak akan selama-lamanya, ya. Badai pasti berlalu. Sama-sama saya katakan, badai pasti berlalu, dan Tuhan pasti akan membuka pintu. Apalagi tahun Pedalet nih, tahun pintu Tuhan.
akan ada banyak terobosan terjadi di dalam hidupmu. Tiba-tiba Tuhan membuat engkau masuki berkat rezeki yang besar yang selama ini engkau kejar-kejar nggak dapat. Tiba-tiba dalam tidurmu, dalam terjagamu, Tuhan mendatangkan berkat keuangan yang besar. Tiba-tiba engkau yang tadinya tidak ada apa-apanya, tidak diperhitungkan, tiba-tiba menjadi seseorang yang kaya raya. Semua itu bisa terjadi di dalam Tuhan. Engkau yang menumpang di rumah mertua, engkau yang menumpang di dalam kehidupan ipar-iparmu, engkau yang tersiksa, teraniaya, yang tidak dipandang dengan sebagai kehormatan seorang kakak ipar itu, tidak apa-apa. Dalam sekejap Tuhan akan memberi engkau rumah 7 kali lebih besar dari semua proses yang ketika engkau menderita di kehidupan keluarga, menebeng mertua, nebeng ipar-ipar itu. Tidak masalah. Kenapa? Karena tahun Pedalet ini adalah tahun yang akan terjadi seperti itu. Tuhan mengembalikan segala berkat kemuliaannya melebihi tempat di mana engkau diproses. Karena ini janji Tuhan. Apa yang engkau terima, apa yang engkau selesaikan, apa yang engkau capai di dalam Tuhan tidak akan sia-sia dan tidak akan mempermalukan dirimu. Karena jalan kasih yang kau tempuh itu akan membuat engkau naik pada kehormatan, kehidupan, dan kekayaan. Kenapa? Karena ini janji Tuhan. Janji Tuhan dalam hidup kita tidak pernah gagal. Karena itu tetap pegang kasih Yesus. Jangan membenci, jangan pernah membiarkan dirimu terus terjerat akar-akar kekecewaan, kepahitan, dan semua masa lalu itu. Jangan ingat yang buruknya, karena yang buruk itu hanya membuat engkau terpenjara dalam kepahitan. Lepaskan pengampunan, selesaikan di hadapan Tuhan. Dan kalau engkau memang rasanya, aku tidak kuat ya Tuhan, ini berat buat hidupku, mendera bertahun-tahun meskipun udah pisah dengan mertua, dengan ipar-ipar, kok masih sakit hati, hubungi nomor telepon di bawah ini. Izinkan tim daripada Father's Miracle dan LDS Surabaya untuk menolong Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, untuk melewati masa-masa kepahitan ini, untuk kami bawa dalam doa, dan mungkin akan ambil waktu dan doa bersama untuk bisa Bapak Ibu melepaskan diri dari kehidupan sebagai tawanan penjara kepahitan. Sebab roh pendakwa, roh kepahitan itu menyiksa engkau hingga engkau susah makan, susah tidur, bahkan berkat-berkatmu tertahan. Lepaskan semua hal-hal seperti itu. Dan di dalam Tuhan, hari pembebasan itu sudah tiba. Tahun Pedalet ini tahun pintu-pintu terbuka, pintu-pintu terobosan ini sudah terbuka bagimu, terbuka bagi keluargamu. Sudah waktunya engkau mencapai semua hal yang dijanjikan Tuhan. Semua jerih payahmu sudah genap waktunya untuk engkau menuai. Dan segala berkat yang sudah engkau semaikan di ladang Tuhan, segala jerih payahmu yang engkau sudah salurkan di ladang Tuhan, yang sudah engkau titipkan ke banyak hamba-hamba Tuhan, sudah waktunya tuai yang besar itu datang di dalam hidupmu. Kenapa? Karena ini sudah musimnya. Masuki semua dimensi ini, capai segala kegenapan dan kualitas yang dikehendaki Tuhan. Dengan demikian, hari ini hari yang baru, hari ini hari perkenanan Tuhan. Kabar ini kabar baik, dan ini sudah waktunya engkau diangkat dan diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat bagian yang kedua, cara mengatasi mertua, cara mengatasi ipar-ipar yang iri hati itu. 1 Samuel 24 ayat 4 sampai yang ke-6. 1 Samuel 24 ayat 4-6, demikian Tuhan berfirman. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Amin. Amin. Solusi yang ditawarkan, solusi yang diingatkan di nasihat kitab suci adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Daud sudah pegang pedang, dan Daud dikelilingi orang-orang yang berkata, terpujilah Tuhan hari ini. Tuhan sudah membuka kesempatan bagimu untuk membalas orang yang berbuat jahat bagimu. Tangan Daud yang memegang pedang gemetar. Kenapa? Hati ya dengan keinginan itu belum tentu sejalan, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Karena terkadang dalam hidup ini keinginan dimotivasi, keinginan didorong orang-orang sekitarmu, tetapi hati harus merupakan pegangan Tuhan. Hati harus berpegang dan berpedoman pada firman. Karena itulah dalam keadaan gemetar
Daud pegang pedang, melihat mertuanya tidur, sekali tebas lehernya putus. Ini semua orang pengen sekitarnya berkata, bunuh, ayo balaskan, hancurkan, dan selesaikan persoalan ini. Tetapi roh Tuhan di dalam hati Daud itu berkata, nah, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kadang dalam hidup kita diperhadapkan suatu keadaan pilihan susah. Kenapa? Masa lalu membuat kita harus memilih dengan ketegaan. Kita balas, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita didorong masuk pada Taurat, dan orang sekitar kita yang penuh dengan roh agamawi membuat emosi kita membara, membuat keadaan kita lupa diri, membuat kita akhirnya membenci, dan roh kebencian itu mencapai puncaknya untuk kita ngambil suatu keputusan yang melanggar hati nurani kita. Dan hati nurani yang di dalamnya ada firman adalah hati nurani yang tulus dan murni. Tuhan berkenan pada hati nurani yang tulus dan murni. Dan Daud memilih tidak berdasarkan keputusan oleh dorongan banyak orang. Daud mengambil keputusan menurut hati Tuhan, menurut firman, menurut hati nuraninya yang murni. Tidak akan kuusik orang yang kuurapi Tuhan. Ini mertuaku, ini orang yang diurapi, dan tidak akan kukotori hidupku membalas kejahatan dengan kejahatan. Inilah pribadi yang kita pelajari tentang seorang mantu. Mantu yang bijak, mantu yang punya Tuhan, tidak akan ingat segala kejahatan mertuanya. Mantu yang bijak, mantu yang dipenuhi roh Tuhan, tidak akan ingat segala kejahatan yang diperbuat ipar-iparnya. Tuhan sendiri yang akan membuat pemisahan, Tuhan sendiri yang akan membuat pengadilan. Kenapa? Karena hidup ini cepat lambat buah akan menampakkan siapa yang hidup berkenan kepada Tuhan. Karena itulah tidak usah khawatir. Dalam kekristenan ini jangan jadi hakim, jangan ambil hak Tuhan, jangan suka menghakimi. Biarkan Tuhan yang berkedaulatan, biarkan Tuhan yang mengadili, semua akan nampak lewat buahnya. Dan Tuhan sudah menyatakan dalam firman-Nya bahwa buah itu menandakan pohon, dan orang yang tahan uji, orangnya dapat upah. Jadi kita percayakan saja kepada Tuhan, tunggu waktunya, semua akan indah pada waktunya, dan segala sesuatu yang engkau pegang, sandingkan hidupmu dengan firman, itu akan membawa engkau masuk pada kekayaan, kehidupan, dan kehormatan. Ini sudah dijamin Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang rendah hati, orang yang hidup dalam ketulusan kemurnian, ganjaran hidupnya itu kekayaan, kehormatan, kehidupan. Ini sudah paten, ya. Tidak usah khawatir. Jadi tidak usah kejar pembelaan manusia, tidak usah kumpulkan orang untuk membenarkan dirimu, dan jangan manipulasi orang supaya semua orang membenarkan engkau. Itu kebodohan dan itu dosa kemunafikan yang dibenci Tuhan. Tetapi sandingkan hatimu, dirimu, pilihanmu pada Tuhan. Karena itulah 1000 nabi bisa dihinggapi roh dusta, tapi satu nabi yang pegang pada firman. Nabi yang seperti ini harus kau jadikan mentor dalam hidupmu. Kenapa? Karena ketulusan kemurnian yang mendasari pelayanan seorang hamba Tuhan, hati Tuhan, hidup takut akan Tuhan, kejujuran mendasari seorang mentor. Pegang teguh hidupmu di dalam bimbingannya. Kenapa? Karena pasti kekayaan, kehormatan, kehidupan akan masuk dalam hidupmu lewat bimbingannya. Kenapa? Orang-orang yang punya hati ketulusan, hidup takut akan Tuhan, yang di balik pelayanannya penuh dengan kemurnian, tidak ada dusta, itu akan membawa kau masuk melewati jalan sempit, pintu yang kecil itu. Kenapa? Karena dia sudah berjalan mendahului engkau. Keteladanan hidupnya, keluarganya, cara mengelola keuangannya, semua itu engkau panuti, dan hidupnya yang telah berbuah, dan kemudian dia abdikan hidup yang berbuah itu kepada Tuhan. Engkau akan dapatkan kemanisan, dan enggak perlu kau lewati banyak proses-proses roh agamawi padang gurun, keliling-keliling 4 tahun di padang gurun itu. Enggak perlu lagi kau bayar harga seperti itu. Kenapa? Karena kau masuk pada ketepatan, dibimbing, dimentoring secara tepat, dan kau mengecap betapa baiknya Tuhan itu, betapa luar biasanya kemanisan di dalam Tuhan itu. Karena itulah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, uji bobot bibit bebet kehidupan rohani, kehidupan seorang hamba Tuhan, kehidupan seorang mentor rohani, kehidupan seorang bapak rohani. Uji bahkan dirimu sendiri, engkau harus uji di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena terkadang banyak anak-anak Tuhan bersandar pada pengertiannya yang sempit, kosong, dan gelap, membenarkan dirinya, akhirnya balik lagi ke dagingannya, balik ke manusia lamanya, balik ke masa lalunya, muter-muter di situ, mulut, kata orang Surabaya. Ini adalah hal-hal yang sia-sia, buang waktu, tidak berharga. Tapi orang yang bersama Tuhan, hari lepas hari terus naik, semangat bertambah, cinta Tuhan bertambah, berkat-berkat seiring waktu dan perjalanan pengenalan akan Tuhannya terus dipercayakan Tuhan di dalam hidupnya. Dan hati mereka tidak menjadi hati yang sempurna.
pikir pelit hanya untuk dirinya, egois. Tidak, mereka sudah membebaskan dirinya dari semua itu. Mereka hidup dalam kemurahan. Mereka menggenapi firman, menyebarkan hartanya, bertambah kaya. Mereka hidup dalam kemurahan. Dan hati mereka, tindakan mereka isinya iman kasih yang diimplementasikan jadi buah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan mencari generasi, Tuhan mencari pribadi-pribadi yang hendak berkumpul di Gua Adulam, yang hendak mencapai kegenapan panggilan Tuhan di akhir zaman ini. Kalau engkau orangnya, beri dirimu dengan rela untuk diproses. Karena proses Tuhan kadang melucuti semua keagamawian kita. Proses Tuhan menghancurkan segala keadaan pengertian Nikodemusnya. Kenapa? Semua itu sempit, agamawi banget. Doktrin manusia, pengajaran manusia sekali. Dilepaskan. Kenapa? Karena semua yang kita dapat semua ini adalah kebisingan rohani yang tidak bermanfaat, tidak menolong hidup kita ketika ujian, ketika pencobaan datang. Tuhan ingin kita mencapai lengleh. Bukan karena, wah, puting beliung, oh badai yang besar, hempasan gempa. Kita cari hal-hal spektakuler yang sebenarnya Tuhan tidak ada di sana. Bukan, oh komunitasnya banyak, duitnya akeh, gedungnya bagus, oh tersohor hambanya. Bukan gereja Saul lagi yang Tuhan cari di akhir zaman. Tuhan mencari pribadi, Tuhan mencari gereja yang lenli. Ada kehadiran Tuhan. Apa yang diperbuatnya transparan itu dikenan dan kehadiran Tuhan nyata di hidup mereka. Dan orang-orang ini sedang melakukan suatu keadaan untuk menggenapi kemuliaan Tuhan di muka bumi. Generasi gereja Daud. Orang yang tidak kejar popularitas, orang hidup di dalam keteladanan, orang yang mulutnya tidak ada dusta, yang hidupnya itu ada beloved-nya, ada kasih Tuhannya, ada kejujurannya, ada keluarga dalam Tuhannya, ada suatu kasih yang mendasari di sana menjadi bapak rohani. Orang yang memulai kegerakan Gua Adulam ini Tuhan cari, dan engkau harus masuk di dalam generasi ini di akhir zaman. Kenapa? Karena pelajaran ketenangan akan kau dapatkan lewat ketenangan Gua Adulam. Dan ketika Tuhan membawa engkau masuk, melihat dirimu apakah sudah siap jadi pahlawan, ujian masuk pada generasi sumur air di perigi Yerusalem. Air di sumur Yerusalem itu akan menandakan engkau siap berharga, dan kemuliaan Tuhan sudah dimulai dari hidupmu, dari kumpulan komunitas yang Tuhan bentuk lewat generasi Adulam ini. Orang-orang yang sudah diuji, sudah dibakar, yang sudah mengalami berbagai kesulitan, tapi tetap bertahan bersama Tuhan. Ini generasi pahlawan-pahlawan iman akhir zaman yang akan berkumpul, yang akan Tuhan pakai pada masa menjelang kedatangan Tuhan di muka bumi. Kita lihat akhir hidup mereka. Kita lihat bagaimana mereka menyelesaikan keadaan daripada proses menghadapi mertua-mertua dan ipar-ipar yang jahat. Bagaimana mereka menanggapi segala sesuatu sebagai penutup. 2 Samuel 1 ayat 12 sampai yang ke-16. 2 Samuel 1 ayat 12 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, "Asalmu dari mana?" Jawabnya, "Aku ini anak perantau, orang Amalek." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan?" Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia." Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan." Amin. Amin. Daud pegang parang, tidak untuk memerangi mertuanya, tidak untuk memerangi iparnya, tidak untuk memerangi keluarganya. Daud pegang parang untuk memerangi orang Amalek. Apa bedanya keluarga dalam Tuhan dengan keluarga dari dunia? Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kitab suci menggambarkan sebelah kiri, kata Tuhan Yesus, itu rombongan kambing-kambing, sebelah kanan rombongan domba-domba. Mari kita lihat perbedaannya. Mengapa parang Daud itu terarah pada kambing-kambing? Dan ketika orang Amalek ini datang menyampaikan kabar, dan ternyata orang Amalek inilah yang menghabisi napas terakhir daripada Raja Saul. Orang Amalek ini datang dengan mulut manis,
Ya. Kekristenan di akhir zaman ini banyak kali dihancurkan dengan mulut manis tapi hati berbisa, yaitu saya sering umpamakan dengan lidah ular. Ada banyak orang-orang Kristen mulut manis hati berbisa. Daud parangi orang-orang mulut manis ini. Kenapa? Karena menghancurkan hidupnya. Karena Daud tahu ini orang adalah orang-orang yang penjilat. Ya. Singkirkan roh-roh penjilat dari sekitar hidupmu. Karena mereka datang menjilat karena engkau masih punya uang. Mereka menjilat karena mereka meminta makan dari mejamu. Mereka menjilat karena masih menemukan hal yang manis di dalam hidupmu. Tapi suatu hari orang-orang ini, roh-roh penjilat ini, manusia-manusia penjilat ini akan gigit engkau. Karena mereka inilah serigala berbulu domba yang cepat lambat. Tujuannya cuma satu, cari keuntungan di balik dirimu. Tidak ada kasihnya kepada engkau. Tidak ada suatu perasaan keluarganya di dalam engkau. Semua mulut manisnya itu hanya untuk membuat engkau lupa diri, yang membuat engkau akhirnya apa? Gampang emosi, engkau lupa segala hal akan firman. Yang engkau lakukan hanya untuk melakukan apa yang mulut-mulut manis ini katakan kepada dirimu. Engkau sudah masuk pada dimensi keracunan, perkataan-perkataan sedap-sedapan, kata kitab suci. Orang-orang yang terbius dengan mulut manis ini, hidupnya akan berakhir dengan harga yang mahal. Daud memilih tidak membiarkan mulut-mulut manis manusia-manusia penjilat di sekitarnya. Dia parangi. Lihat, Daud putuskan seperti itu. Kenapa? Karena hidup ini tidak boleh dikitari dengan manusia-manusia fasik, roh-roh penjilat, saudaraku. Mulut-mulut manis hati berbisa itu singkirkan dari pergaulan hidupmu, singkirkan dari meja makanmu, singkirkan dari keluargamu. Kenapa? Karena serigala-serigala berbulu domba ini hanya menunggu kesempatan waktu untuk menghancurkan hidupmu. Karena setan itu menunggangi hidup mereka. Serangan setan masuk lewat orang-orang seperti ini yang berkedok rohani, yang bertopeng rohani, yang sebenarnya adalah serigala-serigala berbulu domba. Daud memilih memaranginya dan tidak membiarkan masuk di dalam kehidupannya. Dalam keadaan berduka, Daud masih bisa membedakan parang, golok itu tidak untuk menghancurkan mertua, ipar-ipar ataupun keluarga. Kenapa? Karena sekali Tuhan tetapkan, itu adalah ketetapan mutlak, tidak bisa dihapus. Tetapi mulut-mulut manis ini, orang yang datang ini, datang, itu tidak tahu datang dari Tuhan ataukah memang datang karena daya tarik hidupmu. Bedakan semua ini. Ini pesan Tuhan. Karena itu akhirilah segala sesuatu menurut hati Tuhan, menurut pimpinan roh. Karena itulah salah satu karunia yang bekerja di akhir zaman adalah karunia membeda-bedakan roh. Supaya bisa membedakan manakah yang datang dari Tuhan, manakah yang dari dunia, nafsu manusia dan setan-setan. Supaya kita dalam kehidupan ini dikelilingi benar-benar orang yang tulus murni, orang-orang yang mengasihi kita, yang benar-benar kalau menyampaikan nasihat yang berbicara itu isinya meskipun tidak menyenangkan, itu ada masa depan buat hidup kita. Orang-orang yang kasih dan ketulusannya itu sudah terbina begitu lama dan kita sudah kenal bobot bibit-bibitnya. Peganglah pergaulan rohani, peganglah persahabatan rohani, peganglah keluarga dalam Tuhan dengan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, yang jujur, yang bobot bibit-bibitnya engkau sudah kenal pasti. Karena itu ini pesan Tuhan. Ini bagian yang mengejutkan, tapi dibaliknya banyak sekali pesan rema yang kita bisa dapat. Mari Bapak Ibu, bertindaklah sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, ambillah keputusan sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena yang gebiar-gebiar seperti Elia di atas gunung, gempa, halilintar, angin yang besar, badai yang besar, Tuhan tidak ada di sana. Segala kemewahan, segala gebiar-gebiar, segala sesuatu ketika kita pandang, di baliknya itu duniawi, itu agamawi, di baliknya kepalsuan di dalam Tuhan. Dan segala yang diperbuat, perang, rohani, doktrin, kampanye, isinya roh Tuhan sudah undur dari gereja-gereja komunitas seperti ini. Kenapa? Karena cara hidup pemimpinnya itu roh Tuhan sudah undur. Perbuatan dosa, segala sesuatu nampak jelas bahwa penyembahan digantikan dengan pertunjukan. Kehidupannya tidak jauh daripada kekerasan dan glamoritas duniawi. Tinggalkan. Tuhan sudah menetapkan keheningan, ketenangan, sangkal diri, pikul salib, pelajaran kasih Yesus, pelajaran berkeluarga, keteladanan hidup, tidak kejar popularitas, tidak perlu hal-hal gebiar-gebiar. Dan ketika kita singkapi dimensi ini, orang-orang yang Tuhan selalu ada dalam hidup mereka, Tuhan sertai mereka. Masuklah bagian ini. Meskipun bagimu
hal tidak mudah untuk menanggalkan segala kesombongan rohani, menanggalkan masa lalu rohani, keangkuhan rohani, ikatan rohani. Tetapi ingatlah pesan Tuhan ini. Jalannya kecil, jalannya sempit, pintunya membuat kita masuk pun sempit. Ini pilihan akhir zaman yang dipesankan Tuhan Yesus kepada kita semua. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Kita tutup dengan doa. Pastor William Serat akan bawa kita sehati sepekat untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita baru saja dicerahkan firman Kristus tentang mertua yang jahat. Dipesankan Tuhan kepada umatnya bahwa iri hati sangat berbahaya dalam kehidupan berkeluarga. Tak kalah dengan iri hati, pemicu kejahatan dalam diri seseorang mertua, cinta uang dan gila harta juga menjadi yang membuat kasih menjadi dingin, dan seorang mertua rela membuat curang kepada anak menantunya. Sesuai nasihat Roh Kudus dalam serial pelajaran berkeluarga ini, agar setiap orang sebelum memutuskan berkeluarga untuk menguji bobot bibit bebet calon jodohnya termasuk calon mertuanya. Dan jangan menyesali apapun keputusan hidupmu di balik pilihan berkeluarga ini. Dan kepada umat Tuhan yang sudah terlanjur dapat mertua yang jahat, agar jangan balas dalam jahat dengan kejahatan, dan hiduplah dengan penyertaan Tuhan. Sebab orang yang disertai Tuhan, langkah hidupnya dan masa depannya diatur oleh Tuhan. Hidup mereka selalu berhasil dan penuh masa depan yang bahagia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita tutup dengan doa sepakat untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadirat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, dan kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mukjizat-mukjizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, engkau pun tahu, Yesus, kau pedulikanku. Pertolonganmu, amin Tuhan. Takkan pernah telat kau menjaga setiapku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, engkau pun tahu, Yesus,
berikanku, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Amin Tuhan, terima kasih. Takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kasih Tuhan, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam